Indonesia merupakan rumah bagi komunitas muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 240 juta jiwa yang juga menyembunyikan sejarah keberagaman agama yang kaya. Di antara keberagaman ini, keberadaan agama Yahudi menjadi salah satu yang mengejutkan banyak orang. Sebuah kelompok masyarakat yang saat ini menjadi fokus utama karena pembantaian di Palestina oleh Israel. Inilah ulasan tentang keberadaan dan kehidupan kaum Yahudi di Indonesia. Tonton videonya sampai akhir agar tak salah paham. Keturunan Yahudi yang ada di Indonesia diperkirakan mencapai 5.000 orang. Sebuah jumlah yang tidak sedikit. Menyingkap sejarah kehadiran Yahudi di Indonesia telah dijelaskan oleh Profesor Rotomker dari Universitas Haifa, seorang pedagang Yahudi dari Fustat Besir adalah yang pertama tiba di Indonesia. Menemui ajalnya di Baru, Sumatera Barat pada tahun 2090 Masehi. Ada pula teori bahwa beberapa Yahudi yang berpindah agama menjadi Nasrani ikut bersama armada Portugis yang tiba di Nusantara pada awal abad ke-11. Dengan berdirinya VOC pada tahun 1602, komunitas Yahudi di Indonesia semakin berkembang hingga abad ke-20. Pada tahun 1921, seorang donatur Zionis dari Israel mengunjungi Jawa dan melaporkan adanya sekitar 2.000 orang Yahudi di pulau tersebut. Mereka mulai berkumpul dan terlihat lebih jelas pada tahun 2020-an. Dengan pembentukan Association for Jewish Interest in the Dutch East Indies dan partisipasi dalam World Zionist Conference di kota-kota besar seperti Batavia dan Bandung. Komunitas Yahudi Indonesia terbagi menjadi 3 kelompok utama. Pertama, Yahudi yang berkebangsaan Belanda berprofesi sebagai penjaga toko, militer, pendidik, dan dokter atas arahan pemerintah kolonial. Kedua, Yahudi Baghdadi dari Timur Tengah mayoritas tinggal di Surabaya terlibat dalam perdagangan dan kerajinan. Ketiga, Yahudi pengungsi dari Eropa melarikan dari kejaran Nazi mengungsi ke Indonesia dari negara seperti Jerman dan Austria. Pengetahuan tentang komunitas ini mengungkap sisi lain dari keanekaragaman budaya dan agama Indonesia. Menggali kontras yang mencolok antara komunitas Yahudi di Israel dan Indonesia, Rabbi Yaakov Baroh dari Sulawesi Utara menyoroti keunikan Yahudi Indonesia. Berasal dari warisan Belanda, Irak, dan lokal, mereka telah menetap di Indonesia sejak 1800-an lama sebelum lahirnya Israel pada 1948. Dibentuk oleh sejarah yang berlainan, peran komunitas Yahudi di Indonesia dalam konflik Timur Tengah terutama antara Israel dan Palestina berbeda secara signifikan. Rabbi Yaakov menekankan bahwa Yahudi Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik ini. Meluruskan salah paham, ia menunjukkan bahwa tidak semua Yahudi adalah warga negara Israel. Beberapa di antara mereka datang dari Belanda, Jerman, Polandia, dan Irak yang tidak semuanya memiliki kewarganegaraan Israel. Sementara di Israel, Yudaisme menjadi agama dominan meliputi 74% populasi. Kondisi di Indonesia jauh berbeda, komunitas Yahudi di Indonesia meliputi penganut Islam, Kristen, serta mereka yang berpegang teguh pada Yudaisme. Ini berbanding terbalik dengan Israel di mana Muslim merupakan minoritas sekitar 18%. Perbedaan ini mencerminkan keragaman yang kaya dan toleransi agama yang khas di Indonesia. Berbeda dengan pengalaman Yahudi di Israel. Melalui lensa sejarah dan keberagaman asal, terungkap perbedaan yang kentara antara Yahudi di Indonesia dan Israel walaupun sama-sama beribadah di sinagog tetapi dinamika mereka berbeda. Indonesia dulu memiliki 2 sinagog, tetapi kini hanya 1 yang bertahan. Sinagog pertama di Surabaya berdiri sejak 1948 telah tutup pada 2013 setelah menghadapi pertentangan. Hanya sinagog di Sulawesi Utara yang masih berdiri menjadi satu-satunya pusat spiritual Yahudi. Awalnya sebuah rumah milik Leo Elias van Bagen, seorang Yahudi Belanda, bangunan ini bertransformasi menjadi sinagog di bawah asuhan Yakub baru cucunya. Renovasi besar terjadi pada 23 Desember 2019, ditandai dengan peresmian oleh Bupati Minahasa. Di samping sinagog terdapat Museum Holocaust di Indonesia berlokasi dekat dengan sinagog di Tondano. Museum ini dibuka pada 27 Januari 2022 adalah lebih dari sekedar pameran. Ini adalah simbol pendidikan dan peringatan. Meski menghadapi kontroversi dan penolakan dari beberapa komunitas Muslim di Jawa, pemerintah Sulawesi Utara tetap mengedepankan peresmian sebagai lambang toleransi. Tujuan Museum Holocaust bukan untuk menimbulkan ketakutan atau menyalahkan, melainkan untuk mengajarkan tentang pentingnya memerangi kebencian dan rasisme, memberikan pelajaran berharga dari sejarah Holocaust, serta mencegah terulangnya tragedi serupa di masa yang akan datang. Dalam konteks Indonesia,
Populasi Yahudi termasuk mereka yang bukan pengikut Yudaisme diperkirakan mencapai 5.000 orang. Hanya sekitar 150 orang pada tahun 2023 yang aktif menganut Yudaisme. Uniknya, sejumlah dari mereka ini telah mengadopsi agama Islam atau Kristen. Komunitas Yahudi di Indonesia terkonsentrasi di 3 wilayah utama. Di Surabaya sekitar 20 orang Yahudi hidup tanpa sinagog. Sulawesi Utara menampung kelompok kedua terbesar dengan sekitar 30 individu dari 5 keluarga di Minahasa dan Manado meliputi keturunan Belanda, Irak, dan beberapa konversi lokal ke Yudaisme. Jakarta menyimpan kelompok terbesar, sekitar 100 orang yang juga tidak memiliki sinagog dan mengadakan ibadah secara privat di rumah-rumah. Misalnya, selama Sabat yang dimulai pada hari Sabtu, mereka sangat bergantung pada non-Yahudi untuk membantu persiapan karena adanya pembatasan kegiatan pada hari tersebut. Ini menunjukkan koeksistensi yang harmonis. Seperti di Sulawesi Utara, di mana sinagog lokal dijaga oleh individu dari agama Protestan dan Katolik. Simbol solidaritas lintas agama. Dalam dinamika sosialnya, komunitas Yahudi di Indonesia tidak hanya mempertahankan identitas agama mereka, tetapi juga secara aktif terlibat dalam interaksi lintas agama. Mereka melangkah jauh lebih dari sekedar menjalankan kepercayaan mereka sendiri. Mereka membuka pintu sinagog mereka untuk acara-acara yang mencakup partisipasi dari komunitas agama lain. Contoh yang paling menonjol adalah buka puasa bersama yang mereka selenggarakan bersama dengan komunitas Muslim di Jawa Tondano, Minahasa. Tidak berhenti di situ, mereka juga secara rutin mengundang anggota dari komunitas Protestan, Katolik, Muslim, dan Buddha untuk bergabung berbagai kegiatan. Inisiatif ini bukan hanya soal menjalin hubungan baik antar agama, tapi juga mencerminkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai keragaman dan toleransi yang mendalam di Indonesia. Dengan memperhatikan solidaritas dan kebersamaan, komunitas Yahudi di Indonesia memainkan peran penting dalam mewujudkan visi Indonesia yang harmonis dan inklusif, di mana setiap kepercayaan dan latar belakang diterima dan dihormati. Inilah Indonesia, negara kita tercinta yang memiliki beragam keanekaragaman budaya, suku, dan agama. Semoga informasi kami bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.